Pada episode menarik ini, kita akan membahas misteri mengenai golongan yang diprediksi akan menjadi target pertama dari Ya'juj dan Ma'juj sebelum terjadinya hari kiamat. Siapakah sosok yang dimaksud? Dengan merujuk pada berbagai sumber dan pandangan, kita akan menjelajahi kemungkinan-kemungkinan yang ada serta analisis mendalam tentang hal ini. Bersiaplah untuk merinding dan mendapatkan wawasan baru dalam perbincangan seru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di Perspektif Channel, kita yang selalu menemani kalian dalam berbagai perjalanan menarik di dunia Islam. Kali ini, kita akan membahas tentang golongan yang pertama kali akan dibunuh Ya'juj dan Ma'juj jelang hari kiamat. Sebelum kita lanjut ke videonya, silakan dukung channel ini dengan klik like, komen, dan subscribe. Channel yang informatif akan membuat masyarakat kita bermutu. Terima kasih. Mari kita lanjut ke videonya. Salah satu pertanda yang paling dekat dengan datangnya kiamat yakni munculnya Ya'juj dan Ma'juj dari tembok penjara yang pernah dibuat oleh Raja Zulkarnain. Hal itu sudah dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terang benderang di dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi dan Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh, Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi, maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan apabila janji yang benar hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami. Kami benar-benar lengah tentang ini, bahkan kami benar-benar orang yang zalim. Tiga ciri Ya'juj dan Ma'juj, kelompok perusak bumi. 1. Barisan penghuni neraka. Ya'juj dan Ma'juj dikenal sebagai kelompok makhluk yang didominasi dengan sifat keburukan dalam dirinya. Sifat jahat, serakah, suka menghasut, kejam, dan licik. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut mereka sebagai bagian dari barisan pasukan penghuni neraka. Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, keluarkan pasukan penghuni neraka. Maka Nabi Adam bertanya, apa itu pasukan penghuni neraka? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka dari setiap 1000 orang, 999 orang. Kemudian para sahabat bertanya, siapa yang satu ini, wahai Rasulullah? Aku menjawab, bergembiralah sesungguhnya penghuni neraka itu dari kalian satu dan dari Ya'juj dan Ma'juj 1000. 2. Kedatangan mereka bak air bah. Ahli tafsir Imam Ahmad dalam buku Fitnah Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj mengungkap misteri kemunculan Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. Memberikan gambaran mengenai kemunculan Ya'juj dan Ma'juj sebagai pertanda hari kiamat. Mereka diceritakan akan turun dari gunung layaknya air bah yang mengalir dengan deras. Keterangan ini didasari dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 96. Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. 3. Penyebab kekacauan dan kerusakan. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj memang berperan untuk menciptakan kekacauan dan kerusakan dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut sudah menjadi ciri khas mereka yang bahkan tidak lagi memiliki waktu untuk beribadah. Mereka digambarkan sebagai kaum yang menghabiskan waktunya untuk mengumpulkan kekayaan, merusak sumber daya alam, tidak pandai bersosialisasi, dan tidak pintar dalam ilmu pengetahuan. Ketika melewati danau, airnya akan diminum hingga habis. Ketika bertemu manusia, ia akan membunuhnya. Ia tidak akan puas dalam hal apapun. Tulis buku Fitnah Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj mengungkap misteri kemunculan Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. Berbeda dengan Dajjal,
Ya'juj dan Ma'juj akan merusak bumi dan membunuh tanpa ada belas kasih ataupun melihat seseorang dari golongan kafir ataupun muslim. Bukan seperti Dajjal, Ya'juj Ma'juj ini tak butuh pengakuan untuk jadi pengikutnya. Siapapun dibunuh. Bahkan, Ya'juj dan Ma'juj mereka merasa menguasai bumi dan langit, mereka menembakkan busur panah api ke arah atas untuk membunuh makhluk yang ada di langit. Mereka seraya berkata, "Aku telah membunuh makhluk di bumi dan langit." Tak hanya itu, dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj. Sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh, sementara kalian senantiasa memerangi musuh, hingga datang Ya'juj dan Ma'juj. Mereka bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang. Mereka berasal dari setiap arah, wajah mereka layaknya tameng yang diberi lapisan kulit. Dalam hadis lainnya diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj dari keturunan Adam, dan sesungguhnya jika mereka diutus kepada manusia, niscaya akan merusak kehidupan mereka, dan tidaklah salah seorang dari mereka mati, kecuali meninggalkan 1000 keturunan dari mereka atau lebih." Kendati demikian, hanya ada satu golongan yang akan selamat, yakni orang Muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjadi pasukan Nabi Isa di akhir zaman. Orang-orang Muslim pada saat itu yang ikut dengan Nabi Isa akan berhasil selamat. Jadi, siapakah golongan pertama manusia yang dibunuh Ya'juj dan Ma'juj? Mereka adalah manusia yang pertama dijumpainya, mereka tidak peduli orang itu kafir atau bukan. Namun, seperti kedatangan hari kiamat, kemunculan Ya'juj dan Ma'juj juga adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di luar nalar manusia. Meski demikian, keberadaan Ya'juj dan Ma'juj wajib diyakini oleh seorang Muslim sebagai bentuk keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah informasi yang ingin kami sampaikan dalam video ini. Kami berharap video ini bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa support video ini dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Konten ini disusun dengan tujuan informatif dan reflektif. Kami selalu mendorong penonton untuk mencari informasi lebih lanjut dari sumber yang dapat dipercaya dan untuk melakukan tindakan yang positif untuk memperbaiki dunia di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.